Ya, langsung saja kita bahas hal ini. Tadi kita sudah lihat bagaimana kondisi di lapangan, mengecek kondisi kualitas udara pagi hari ini langsung dari SPKU di Bundaran Hotel Indonesia dari rekan kami Syahda. Tadi memang saat ini kualitasnya masih terbilang cukup buruk. Kalau misalnya kita lihat dari kualitas udara dari warna hijau hingga merah sudah mendekati merah, baik sudah orang menuju merah begitu ya. Bagaimana juga hal ini dampaknya terhadap anak-anak dan juga lansia, kaum-kaum rentan begitu dan juga ibu hamil. Ini yang akan kita hadirkan di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Tadi kita sudah perkenalkan, sudah ada Bu Lin Yola, dosen kajian pengembangan perkotaan Universitas Indonesia. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Bu Lin nggak sendirian, karena kita juga terhubung juga bersama dengan Dr. Hingki Hindra Irawan Satari, dokter spesialis anak. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Hingki. Dr. Hingki. Pagi Dokter Hingki. Selamat pagi Maria. Selamat pagi Bayu. Selamat pagi. Siap. Dr. Hingki, langsung saja saya mau ke Anda, dokter. Betulkah kemudian kualitas udara yang cukup buruk di DKI Jakarta dan juga di sekitar di Jabodetabek lah ya kita sebutnya begitu ya. Ini berpengaruh besar terutama bagi anak-anak? Tentu saja ya, karena anak-anak itu berbeda dengan dewasa, dia sedang tumbuh dan berkembang. Lalu waktu dia berbentuk janin pun dia sudah bernapas. Kemudian melalui ibunya kan menghirup udara juga. Begitu dia lahir yang dia lakukan adalah bernapas, menghirup udara juga. Dibawa ke rumah, dibawa ke lingkungan, ya setiap hari sepanjang hidupnya dia menghirup napas. Menghirup udara segar, udara bersih, karunia dari Yang Maha Kuasa. Nah, kalau udara bersih itu dicemari oleh ulah manusia, maka partikel-partikel tertentu yang meracuni itu terhirup. Dan si bayi dan anak itu, laju napasnya, frekuensi napasnya lebih cepat dari dewasa. Jadi dia menghirupnya lebih banyak. Dan luas permukaan tubuhnya lebih kecil dari dewasa. Jadi polutan yang sama atau dihirup oleh yang permukaan tubuhnya sempit dibandingkan dengan permukaan tubuh yang luas seperti dewasa seperti kita, tentu efek racunnya, efek merugikannya, efek berbahayanya lebih dinikmati dalam tanda petik atau diderita oleh si bayi dan anak yang sedang tumbuh kembang. Mereka perlu udara segar sehingga tumbuh kembang optimum. Karena partikel-partikel dari udara yang terpolusi tadi itu dihirup oleh hidung, nah diterima oleh syaraf penciuman. Kita kenalkan vaksin COVID, penyakit COVID ya, mengganggu penciuman. Nah itu terhirup oleh syaraf penciuman ke otak dia, mengganggu kognitif, mengganggu kecerdasan, menurunkan kecerdasan karena otak terutama waktu bayi kan pesat sekali, itu memerlukan situasi yang optimum. Lalu terserap ke paru-paru, dari paru-paru ya menyerang langsung jaringan paru-paru, mengendap di situ, merusak, mengganggu fungsi. Ya, kemudian dia menembus tuh si alveolus di paru-paru itu, masuk ke dalam aliran darah. Aliran darah kan disebarkan ke seluruh tubuh, ke jantung lah dia, merusak di situ. Jadi bakal penyakit jantung itu awalnya ya dari sana. Yang ke otak juga, stroke di kemudian hari, ya itu salah satunya mungkin pada waktu anak, pada waktu bayi ada poluted yang terhirup. Ya. Dan ke sistem imun juga, kekebalan juga merusak itu polusi. Anak sering sakit. Ada risk. Ya, anak jadi ya dok, autoimun, ya daya tahan nah, tubuhnya itu yang sering terganggu. dikeluhkan juga oleh ibu-ibu saat ini ya dok. Harus. Demikian. Ya oke. Ya tadi sudah bagaimana polutan itu ya masuk ke tubuh anak kemudian memberikan dampaknya mungkin bisa dalam jangka waktu pendek atau jangka waktu panjang gitu. Kita elaborasi lagi nanti dengan dokter Hingki, tapi saya mau ke Bu Lin dulu. Bu Lin, kalau kita lihat isunya 2 minggu terakhir lah setidaknya. Ini kan soal
kualitas udara begitu ya. Nah, banyak yang akhirnya bertanya asalnya dari mana, kok bisa, kok sepertinya seperti siklus begitu. Setiap tahun ada saja momen-momen seperti ini. Bu Lin dan teman-teman juga mungkin juga sudah mengkaji hal seperti ini. Bisa nggak kasih gambaran ke kami apa sih sebenarnya terjadi, betul Bu Lin? Jadi terima kasih Mas Bayu. Jadi ini Jakarta tersorot sekali ya sekarang ya. Padahal sebenarnya Jakarta itu bukan yang tertinggi di Indonesia ya kualitas udaranya. Tapi poin saya adalah ini sebagai salah satu dampak gelombang panas ya. Isu gelombang panas yang melanda wilayah Asia, yang salah satunya Indonesia di kawasan tropis, dan naiknya suhu udara pada kawasan-kawasan ini menyebabkan terjadinya interaksi ozon, lapisan ozon yang bukan hanya di atmosfer tapi juga di lapisan bumi, itu menyebabkan senyawa-senyawa organik dan NOx namanya itu bereaksi dan memuai dan dilanjutkan secara horizontal dan vertikal. Nah, bahasa sederhananya adalah mengapa ini terjadi di perkotaan, kawasan perkotaan, itu karena banyak faktor yang bukan hanya transportasi saja, bukan hanya transportasi ya, bukan hanya tanda kutipnya dosa-dosa orang kota ya, tapi juga faktor-faktor akibat dari pembangunan di sekitarnya. Karena yang namanya pemuaian udara, partikel-partikel polutan itu mengalir ya secara horizontal begitu. Nah, di kawasan perkotaan ada yang namanya UHI ya, Urban Heat Island. Ini terjadi karena adanya penyerapan panas pada siang hari oleh material bangunan, aspal, beton dan lain-lain pada siang hari dan keluarkan pada malam hari. Artinya suhu panas di DKI Jakarta yang kita rasakan beberapa waktu terakhir ini, BMKG juga sudah sampaikan itu ada pengaruh juga di sana ya? Sangat. Jadi tidak serta-merta pada kendaraan, pabrik dan lain sebagainya, tapi pembangunan juga rupanya itu berkontribusi ya terhadap polutan itu ya. Iya. Dan kontributor utama emisi di Indonesia itu bukan transportasi, tapi dari sektor energi. Yang pada radius 100 km dari Jakarta, dari sini kita punya lebih dari 100 industri ya, polutan dari industri, dan juga sekitar 10 PLTU. Ya, ini sektor energi ya. Jadi semua partikel polutan yang berasal dari industri, dari PLTU ini dibawa oleh angin ya pada malam hari ke arah perkotaan. Makanya tingkat polusi yang paling tinggi itu adalah terjadi pada pagi hari. Ya, makanya yang dari MRT itu pada pegel-pegel katanya dari MRT ke kantornya karena mereka terpapar oleh polusi tersebut. Itu juga pegel-pegel tiap hari. Pegel hati atau pegel badan beda ya. Menarik ini untuk kita bahas, termasuk juga tadi bukan DKI Jakarta saja yang memiliki kualitas udara terburuk di Indonesia. Nanti kita juga dalami hal itu ya Bu Lin ya, usai jeda sesaat lagi.